Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kelompok saya mau mempresentasikan tentang seni grafis. Perkenalkan, kelompok kami, Rio, Nafis, Septian, dan Iqbal. Istilah seni grafis dikenal juga dengan seni mencetak, di mana kata grafis berasal dari kata Yunani, graphein, yang berarti menulis atau menggambar. Istilah grafis diserap dari bahasa Inggris graph atau graphite yang berarti dapat membuat tulisan, lukisan dengan cara ditoreh atau digores. Secara umum, pengertian seni grafis adalah karya seni rupa dua dimensi atau disebut dengan dwimatra yang menghasilkan produk-produk modern dalam berbagai media menggunakan teknik cetak maupun printing. Awalnya seni grafis berkembang di Cina. Di sana seni grafis dipakai buat untuk mengadakan tulisan-tulisan keagamaan. Naskah-naskah keagamaan tersebut ditatah atau diukir di atas bidang kayu, kemudian dicetak di atas kertas. Karya-karya ini grafis dengan media cukilan kayu juga banyak ditemukan di negara-negara timur lain seperti Jepang dan Korea. Penemuan kertas menjadi kunci dari pesatnya perkembangan seni ini. Cina telah menemukan kertas dan memproduksinya secara massal sejak tahun 105 di bawah kekuasaan dinasti Yi. Bangsa Romawi juga sudah mengenal teknik cetak yang dipakai untuk menghias jubah dengan cetak stempel. Tetapi teknik cetak ini kurang berkembang karena bangsa Eropa belum mengenal kertas. Teknik grafis mulai berkembang di Eropa pada abad ke-13 dengan ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg yang juga mendirikan pabrik kertas pertama di Italia. Sejak saat itulah beragam teknik seni grafis berkembang di Eropa. Dan contohnya di Indonesia, seni grafis baru muncul pada tahun 1950-an. Teknik cetak grafis juga memulai banyak digunakan dalam seni terapan untuk membuat poster-poster perjuangan. Seni grafis merupakan seni dua dimensi yang bisa diciptakan atau dibuat melalui teknik cetak. Umumnya, seni ini akan menggunakan medium kertas sebagai bentuk dari hasil karya yang dibuat. Akan tetapi, seiring berkembangnya seni ini tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan medium lain yang digunakan untuk membuat karya seni itu sendiri. Untuk saat ini, hasil karya ini akan lebih mudah Anda temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti baliho, poster, dan lain sebagainya. Lalu secara etimologi, grafis berasal dari bahasa Yunani yaitu graphein yang berarti menulis atau menggambar. Sedangkan dalam bahasa Inggris, grafis berasal dari kata graph atau grafik yang memiliki arti membuat tulisan, lukisan yang dibuat dengan cara ditoreh atau digores. Mungkin Anda akan menganggap grafis dalam desain grafis adalah gambar. Namun, grafis yang dimaksud di sini merupakan sebuah seni mencetak manual atau mesin cetak. Walaupun mesin cetak adalah teknologi yang bisa digunakan untuk mendapatkan suatu karya seni dengan cepat. Namun, tetap saja keberadaan dari cetak grafis manual masih terus digunakan sampai saat ini. Penjelasan teknik cetak tinggi. Cetak tinggi merupakan suatu proses memperbanyak gambar melalui alat cetak
Cetak tinggi terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama merupakan bagian menonjol seperti relief, area yang akan digunakan untuk mencetak gambar dan disebut sebagai bagian acuan atau plat. Lalu, untuk bagian yang kedua adalah bagian non-image atau area yang lebih rendah dan sengaja dilakukan proses dicukik agar tidak menerima tinta atau cat. Dan ini adalah contoh gambar cetak tinggi. Secara mudahnya, cetak tinggi merupakan sebuah teknik yang bisa membuat suatu cetis stempel, yaitu membuat suatu relief dengan cara mencungkil bahan seperti kayu ataupun karet. Hal ini dilakukan secara dapat mencetak gambar sesuai dengan keinginan. Selain itu, pada masa lalu media digunakan untuk teknik cetak tinggi adalah kayu. Karena hal tersebut, teknik cetak tinggi juga kerap disebut dengan cetak woodcut. Penjelasan teknik cetak dalam. Teknik cetak dalam disebut intaglion print merupakan jenis seni rupa grafis yang pembuatannya karyanya menggunakan plat aluminium. Kemudian, plat tersebut dibentuk menggunakan benda tajam agar dapat menghasilkan goresan yang dalam. Lalu, goresan dalam plat aluminium tersebut diberi tinta agar disapukan pada permukaan kertas yang dibasahi. Contoh gambar cetak dalam ini. Penjelasan teknik cetak saring. Cetak tembus ataupun saring merupakan suatu proses cetak yang memanfaatkan layar dengan kerapatan tertentu. Teknik cetak tersebut, cetak tembus ini juga kerap dikenal dengan sebutan sablon ataupun seni grafik. Contoh paling mudah dari teknik cetak tembus adalah pada kaos yang menggunakan sablon, spanduk, undangan, dan lain-lainnya. Itulah beberapa jenis seni grafis jika dilihat berdasarkan teknik atau cara pembuatannya. Setiap jenis seni grafis tersebut terbilang mudah ditemukan hasil jadinya untuk saat ini. Cetak datar merupakan suatu proses kimia yang bisa membuat sebagian permukaan datar menolak tinta. Litografi adalah teknik yang digunakan untuk melakukan cetak datar. Menurut sejarah, litografi adalah suatu teknik yang telah ditemukan oleh Alois Schneider pada tahun 1798. Teknik ini bisa terjadi karena ada suatu tolakan kimia minyak terhadap air. Selain itu, batu litografi adalah media gambar yang akan dicetak menggunakan tinta atau alat gambar dengan basis minyak. Selain itu, media lain yang bisa digunakan untuk mencetak datar adalah seperti lempengan logam agar bisa lebih meningkatkan proses kerja. Seiring berkembangnya zaman, teknik cetak datar atau litografi memiliki banyak bentuk hasil. Beberapa contoh adalah poster, koran, foto, buku, dan lain-lainnya. Tiga dimensi printing merupakan teknologi yang diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Dari awal diciptakannya tiga dimensi printing terus dikembangkan dan dipergunakan secara luas di berbagai negara. Tiga dimensi printing pada dasarnya sangat berbeda sekali dengan printing pada umumnya. Output yang dihasilkan juga berbeda, yang mana printing pada umumnya menghasilkan tulisan atau gambar dimensi, sedangkan tiga dimensi menggunakan mesin khusus menghasilkan output yang berwujud sesuai gambar tiga dimensi yang telah kita rancang. Dengan berkembangnya teknologi yang semakin modern, produk mesin tiga dimensi printing kini semakin diminati oleh banyak industri karena pada dasarnya tiga dimensi printing tidak hanya digunakan untuk membuat produk khusus saja, namun dengan digunakan sebagai kepentingan pemasaran yang sedang dijalankan.
Polaroid ialah kamera instan pertama yang dibuat oleh ilmuwan Edwin Haaland pada tahun 1948. Inovasi ini dilatari oleh pertanyaan anak Land tentang mengapa seseorang tidak bisa menghasilkan foto dalam waktu singkat. Pertanyaan Putri Land berhasil dijawab. Produk kamera instan tersebut menjadi populer di Indonesia. Cara paling mudahnya untuk menemukan Polaroid ialah lewat tukang foto keliling di kawasan Monas dan Taman Mini Indonesia Indah pada tahun awal 1990-an. Pada zaman itu, tukang foto tersebar di sejumlah sudut kawasan wisata. Mereka semangat menawari pengunjung untuk berfoto dan tawaran itu tersebut positif. Seni grafis merupakan bagian dari seni rupa yang proses pembuatannya menggunakan. Seni grafis sendiri memiliki berbagai macam teknik seperti cetak tinggi, cetak dalam, cetak datar, cetak sering, 3 dimensi printing, dan polaroid. Sekian penjelasan tentang teknik cetak dari saya. Kalau ada kurang lebihnya, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.